Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Arifani, NIM 2018-31193, mahasiswa S1 Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan skripsi saya dari bab 1 sampai bab 3. Prediksi penentuan mahasiswa kelas kerjasama menggunakan metode TOPSIS. Sebelumnya, dosen pembimbing satu saya yaitu Bu Rizky Cayani Tias STMKOM. Untuk dosen pembimbing kedua saya, Bu Yasni Jamail Skom Mkom. Latar belakang. Institut merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu, pengetahuan dan atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat, institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Elemen utama dari suatu institut adalah tenaga pendidikan dan mahasiswa. Pada suatu institut pendidikan terdapat kelas kerjasama antara institut pendidikan industri. Hasil dari kerjasama adalah menghasilkan mahasiswa yang akan langsung terjun ke perusahaan yang bermitra, sehingga penentuan mahasiswa yang akan menempati kelas kerjasama pun terdapat kriteria masing-masing. Umumnya penentuan mahasiswa dinilai dari standar penilaian yang telah ditentukan oleh perusahaan dan institut. Rumusan masalah. Setelah dijabarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini memiliki rumusan masalah seperti di bawah ini. 1. Bagaimana membangun suatu sistem prediksi mahasiswa kelas kerjasama pada Institut Teknologi PLN. 2. Kriteria apa saja yang akan digunakan untuk menentukan mahasiswa kelas kerjasama pada sistem yang akan dibangun. Tujuan. Setelah dijabarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini memiliki tujuan penelitian seperti di bawah ini. Yang pertama, membuat suatu media alternatif baru dalam memprediksi mahasiswa kelas kerjasama pada Institut Teknologi PLN berbasis website. Kedua, penerapan metode TOPSIS dalam sistem yang akan dibangun oleh penulis. Manfaat. Setelah dijabarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini memiliki manfaat penelitian seperti di bawah ini. Yang pertama, sebagai media alternatif baru dalam menentukan mahasiswa yang akan masuk kelas kerjasama. Kedua, mengetahui hasil prediksi mahasiswa yang akan masuk tahap seleksi akademik. Ruang lingkup masalah. Setelah dijabarkan latar belakang di atas, maka pada penelitian ini memiliki batasan masalah seperti di bawah ini. Yang pertama, membuat suatu sistem dalam memprediksi mahasiswa kelas kerja sama pada Institut Teknologi PLN. Yang kedua, metode yang akan digunakan merupakan metode TOPSIS. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Nama tempat penelitian Institut Teknologi PLN. Alamat tempat penelitian Menara PLN, Jalan Lingkar Luar Barat. Tanggal mulai penelitian tanggal 1 April 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Berikut adalah desain penelitian. Tampilan desain penelitian. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang akan dilakukan penulis pada penelitian kali ini adalah: yang pertama, observasi; yang kedua, wawancara; yang ketiga, studi literatur. Metode analisa data. TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria yang pertama kali diperkenalkan oleh Yun dan Wang tahun 1981. TOPSIS didasarkan pada konsep di mana alternatif yang terpilih atau terbaik tidak hanya mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Solusi ideal positif didefinisikan sebagai jumlah dari seluruh nilai terbaik yang dapat dicapai untuk setiap atribut, sedangkan solusi negatif ideal
terdiri dari seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. Ada beberapa tahapan dalam metode Topsis, yaitu 1. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi. 2. Membuat matriks keputusan yang ternormalisasi terbobot. 3. Membuat matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. 4. Menentukan jarak antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal positif dan matriks solusi ideal negatif. 5. Menentukan nilai preferensi untuk setiap alternatif. Untuk yang kelima, dibagi dua. Yang pertama, decision matriksnya mengacu terhadap n alternatif yang akan dievaluasi berdasarkan kriteria yang didefinisikan. Lee dengan Hiji menyatakan proklamasi dari perhitungan untuk alternatif I terhadap. Sekian dari presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.